Gembalakanlah kawanan dombaku, jangan dengan terpaksa, melainkan dengan sukacita. Hidup bersama rekan-rekan tim kepemimpinan. Father Andi, para suster, saudara dan saudariku yang terkasih. Beberapa waktu lalu saya dihubungi untuk memimpin misa ini. Hati agak sedikit berat ini ngomong tentang kepemimpinan melalui suara sama saudarimu. Karena itu jangan takut. Tuhan yang memilih Anda. Tuhan tahu kelebihanmu, Tuhan tahu keterbatasanmu, Tuhan tahu kebaikanmu, Tuhan tahu kejelekanmu. Tuhan yang pilih melalui suara-suara mereka dan diutus untuk mengembangkan tugas kepemimpinan itu. Dan karena dipilih oleh Tuhan, maka harus bisa membuka diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Bukan maunya saya, atau maunya dia, atau maunya kita, tetapi maunya Tuhan yang memanggil dan mengutus kita untuk tugas itu. Dan selanjutnya ini nampak gampang tetapi agak berat. Saya akan uraikan kemudian. Dalam spirit transformasi, bukan transaksi gampang. Ada di saku saya bagi-bagi, saya habis. Tetapi transformasi harus ada di dalam diri untuk dibagi dan terus dibagi dan tidak akan pernah habis. Ini berarti untuk para pemimpin. Ya. Dan semua ini diharapkan bisa mengarahkan semua anggota sebagai pisiara untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kira-kira ini dari tema yang saya tangkap. Bagaimana saya harus menseringkan hal-hal kecil seperti ini. Yang pertama, hari ini ada peristiwa penting, momen berrahmat. Karena dalam peristiwa sore hari ini terjadi peralihan tugas dan tanggung jawab dari tim pimpinan yang lama ke tim pimpinan yang baru. Dan karena itu sekali lagi bukan soal siapa yang memegang ini atau itu, tetapi perlu terlebih dahulu pemahaman tentang kepemimpinan. Semua orang ngomong tentang servant leadership, kepemimpinan Yesus, ngomong enak. Tetapi ketika melaksanakan itu, tidak seenak yang Anda baca di kitab suci. Maka saya akan sharing pribadi, maaf untuk suster-suster senior yang sudah lebih makan garam dalam soal kepemimpinan. Kepemimpinan, leadership is the power to influence. Kemampuan untuk mempengaruhi, dan kemampuan untuk mempengaruhi itu dapat dilakukan melalui profesionalisme dalam aspek manajerial dan aspek administratif. Tapi bukan dua itu saja, karena nanti kita akan ngomong tentang kepemimpinan religius. Tapi paling tidak dua aspek ini mesti ada. Dan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, kriteria-kriteria untuk menjadi pemimpin terlalu banyak untuk kita baca di buku sana, terlalu banyak, mau ikut yang mana. Karena itu untuk saudari-saudariku yang baru menerima tugas tanggung jawab hari ini, izinkan saya untuk sharing apa yang saya pikirkan itu baik untuk saya bagi. Saya yakin kalian pasti dapat juga, tetapi ini saya pribadi juga untuk adik-adik yang belajar untuk minggu ke depan. Ada begitu banyak hal terkait tentang kepemimpinan, tetapi yang paling sulit dari yang saya baca dan yang saya tahu, hal pertama adalah pemimpin mesti memiliki visi. Visi untuk melihat sesuatu di belakang kabut sana.
Setelah dia melihat sesuatu di belakang kabut sana, dia tahu bagaimana jalan sampai ke sana. Dan ini tidak gampang, Suster Fido, karena kami lain hanya lihat yang di depan mata ini. Dan itu akan melukaimu, itu akan menyakitimu. Karena tugas suster bersama tim harus menunjukkan apa yang kalian lihat di belakang lakaan sana. Kami hanya lihat di depan ini, jadi kami omong, karena kami tidak bisa melihat ke sana. Nah, di sini dibutuhkan apa yang disebut transformasi nilai. Proses envisioning. Proses envisioning mesti bisa berjalan. Maaf, saya ngomong sedikit akademik, nanti saya terlalu masuk ke spiritual sedikit. Proses envisioning supaya semua anggota, semua pimpinan rumah, semua itu memiliki nilai yang sama dan melihat nilai yang sama, sehingga dengan gampang kita bisa bergerak ke sana. Kalau kita memiliki visi tetapi tidak melakukan apa yang disebut dengan proses envisioning, tidak akan pernah jalan. Kita jalan sendiri. Dan kalau kita semua jalan sendiri, lebih banyak terluka, lebih banyak sakit. Tetapi kalau kita sudah berjalan bersama, rasanya ringan sekali. Ini teori, nanti praktek suster. Hal pertama, kita mesti memiliki visi, ya, sebagai pemimpin, sebagai religius nanti. Hal kedua yang juga berat kadang untuk saya bolak-balik tidur tidak nyenyak, decision making. Seorang pemimpin dilihat dari kemampuannya untuk membuat keputusan. Tidak boleh ditawar-tawar. Mau baik atau buruk, harus bisa mengambil keputusan. Nah, keputusan ini terkait dengan 3 hal. Do the right things. Do things right and make different. Putuskan sesuatu yang baik. Laksanakan dengan cara yang baik dan benar. Dan buat perubahan sekecil apapun, harus bisa melakukan perubahan. Itu dituntut dari pimpinan. Nah, untuk bisa mengambil satu keputusan yang baik, dibutuhkan beberapa hal. Ini saya mengundang Suster Aresia, spiritualitas, melihat, observasi. Untuk mulai sesuatu, kita butuh 1-2 tahun untuk bisa melihat. Melihat masuk ke mata, masuk ke hati, olah. Mendengarkan begitu banyak pihak, termasuk mendengarkan Roh Kudus, supaya jalan tidak terambil. Mendengarkan Roh Kudus, ya. Dan itu mau tidak mau kontemplasi dan discernment penting dalam pengambilan keputusan. Suster, kalaupun itu Anda buat dalam pengambilan keputusan, dia buat sesuai dia punya hobi, dia punya selera. Itu bagian dari kepemimpinan. Karena kita tidak bisa tiba, tadi saya berdoa setengah mati, Roh Kudus tunjuk supaya saya buat ini. Ada tantangannya, ada saya. Jadi keberanian untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, banyak yang membuat keputusan tapi gagal dalam mengeksekusi. Harus menjadi orang yang bisa mengeksekusi, eksekutor. Mau berat bagaimanapun harus eksekusi. Itu baru pemimpin. Orang baru omong sedikit, telinga sumer, tidak buat lagi. Terkait eksekusi, saya akan ngomong, sering ada sesuatu yang saya ingin ngomong, tapi supaya jangan ada ketersinggungan. Ya, forget the past. Tugas pemimpin adalah membuat keputusan, membuat perencanaan untuk membawa provinsi ke depan, bukan balik ke belakang, omong di belakang yang sudah lewat.
Yang ke belakang itu adalah tugas dari kapitel, tugas dari anggota pada saat musyawarah provinsi. Itu punya hak untuk menilai kepemimpinan sebelumnya. Pimpinan baru tugasmu bukan melihat ke belakang, tetapi bagaimana membangun ke depan. Itu yang ketiga, menjadi eksekutor. Jadi tidak usah takut, suster. Tuhan sudah beri kepercayaan untuk suster, mau takut apa? Salam bacaan pertama tadi Santo Petrus bilang, saya akan melindungi, menaungi, yang meneguhkan Anda semua. Tidak usah takut. Yang penting Anda lakukan itu dengan hati yang bersih dan jujur. Tidak ada penyesalan. Ya. Dan yang terakhir ini yang paling berat. Memimpin dengan teladan. Saya malu untuk ngomong ini. Ini jujur. Tapi ya saya harus ngomong di hadapan saudara-saudara karena saya imam. Kalau saya tunggu saya sempurna baru saya ngomong, pilih jadi toh. Dan ini semua kita masih berjuang. Semua anggota mengharapkan tim pimpinan provinsi itu seperti malaikat dan orang kudus. Tetapi mereka tidak sadar bahwa kita sedang berjuang untuk mendekati itu. Maka keteladanan menjadi sangat berarti dalam kepemimpinan ke depan. Nah, keteladanan ini akan tercermin dalam apa yang kita sebut dengan transformasi nilai. Apa yang suster mereka hidupi, apa yang suster mereka hayati, itulah yang akan dihayati oleh anggota, oleh orang-orang yang kita layani dimanapun. Suster tidak hanya memimpin para suster, tetapi juga awam, ini semua orang di luar sana yang menjadi tanggung jawab kalian. Ini untuk saya minimal 4 poin yang perlu saya titipkan dalam peralihan tugas ini, dan saya yakin Suster Imelda, Suster Francisca, Suster Elma, dan Suster Angela sudah melakukan itu. Dan mungkin ada lebih lagi, tapi pada kesempatan ini saya mengajak para suster yang baru menerima tugas pelayanan baru untuk betul-betul menjadikan visi, karena bagaimana visi pribadi harus dikelola untuk menjadi visi bersama dalam tim, dan visi bersama dalam tim menjadi cerminan dari visi provinsi. Kalau di dalam dewan masing-masing punya visi, celaka berat. Maka ini tidak gampang, ya, supaya kita jalan searah, seiring, mimpi, cita-cita bersama. Jangan provinsial cita-cita begini, kita lain cita-cita begini, oh kan orang kaya kan lain lah kaya. Jadi ini pekerjaan besar. Maka saya potong macam nasihat saja. Lalu decision making berat sekali. Banyak hal tidak bisa jalan karena decision making dalam perusahaan-perusahaan, dalam lembaga-lembaga kita sulit sekali. Karena sesudah memutuskan harus ikut konsekuensi. Ini yang paling berat. Lalu eksekusi, kalau tidak mampu mengeksekusi sendiri, gunakan tangan-tangan lain. Ada begitu banyak tangan di Hatam Buah sini, di Haliluli, di Kupang. Lalu keteladanan, mari kita berjuang bersama, termasuk para suster. Kita tidak hanya mengharapkan itu dari para pimpinan kita, tapi semua kita. Kita sadar mereka juga masih sama seperti kita, bukan malaikat yang turun dari surga atau setengah kudus yang turun untuk berjalan bersama kita. Itu saya sedikit singgung soal kepemimpinan duniawi. Hari ini kita merayakan apa yang disebut dengan kepemimpinan religius. Kepemimpinan religius menjadikan Yesus sebagai sosok utama, pemimpin sejati yang menjadi panutan kita semua
panutan dari para pemimpin. Dan sebagai panutan, Yesus sendiri berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang miskin, untuk memberi pelepasan kepada mereka yang terbelenggu, memberi penglihatan kepada visi Yesus. Dan visi ini dihidupi, dilaksanakan. Dia berkeliling dari kota ke kota sambil berbuat baik. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sekali lagi, visinya dinyatakan secara jelas di dalam pelayanannya, kesehariannya. Mengikuti Yesus sang guru dan pemimpin yang memiliki mata, memiliki hati yang selalu tergerak ketika melihat domba-domba tercerai-berai. Dia mendatangi mereka untuk bisa merangkul, mempersatukan mereka. Ketika mereka kelaparan, dia memberi mereka makanan dan minuman. Mengikuti Yesus, pemimpin yang hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Dia ke tempat sunyi juga, orang datang cari dia. Mengikuti Yesus, pemimpin yang rela berkorban, memberi seluruh diri, memberi seluruh waktu untuk pelayanan. Mengikuti Yesus yang siap berjalan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari komunitas ke komunitas, dari paroki ke paroki, untuk membawa kabar baik. Kalau kaki pinter ya parah. Saya yakin ini semua masih betul. Tetapi mengikuti Yesus, pemimpin yang juga bisa menghardik setan, keluar kau dari dia. Karena kita tidak menjadi pemimpin hanya untuk mencari pujian dan kesenangan. Mengikuti Yesus sang pemimpin sejati yang ketika berbicara tentang tubuh dan darah, murid-murid mulai mengundurkan diri. Tanya, apakah kamu juga tidak mau pergi? Hal-hal macam itu pasti mendatangkan beban dan penderitaan untuk kita yang memimpin. Tetapi itulah yang disebut dengan salib manis. Saya yakin Suster Imelda, Suster Francisca, Suster Herma, dan Suster Angel sudah mengalami itu. Suster Aloysia sudah, semua sudah ada di dalam Dewan Mantan-Mantan. Hari ini saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa ini akan terjadi. Tapi sekali lagi, jangan cemas. Dalam surat Santo Petrus tadi jelas, Tuhan yang memilih kalian, Tuhan akan meneguhkan kalian, Tuhan akan membantu kalian, Tuhan akan menolong. Dan kehadiran Tuhan, bantuan Tuhan akan nyata dalam diri saudara-saudarimu yang ada di sekitarmu. Kita berdoa, mohon kiranya Tuhan yang telah berkenan memilih saudari-saudari sekalian untuk memimpin provinsi ini ke depan, memiliki kemampuan hati yang luar biasa untuk bisa mengembangkan provinsi ini demi kebaikan kesejahteraan sesama suster dan demi kemuliaan Allah. Dan untuk para suster yang telah menyelesaikan tugas, limpah terima kasih kepada Tuhan karena dalam jatuh dan bangun kalian tetap setia sampai akhir. Kalian adalah
pemenang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.